Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala, wala asra'a bil mawahibi ilaika mithlu dhillah wal iftiqari. Dan tidak ada yang lebih bisa mempercepat pemberian Allah kepadamu, yang menandingi, ya mithlu itu menandingi rasa hina dirimu dan rasa dirimu butuh Allah. Rasa hina di hadapan Allah dan rasa membutuhkan Allah. Ya, selama ini doa-doa kita juga yang terbersit itu yang lebih dominan permintaannya, bukan membutuhkan Allahnya. Yaitu yang saya gambarkan sampean ngamen di rumah yang kosong. Ya, hatimu dulu penuhi dengan Allah, sehingga dengan begitu mudah kamu bisa menghadapnya. Kalau hati kita itu belum dipenuhi dengan Allah, masih penuh dengan keinginan, ya kita sama saja kita mengemis di rumah kosong. Ya, rumahnya ada, rumah itu anggap sebagai yang kamu lihat mewah itu permintaanmu, tapi tidak ada orangnya. Makanya kata Syekh An-Nafri, qalbuka baiti, hatimu jadikan rumahku. Ya, berarti hati kita penuhi dulu dengan kecintaan Allah. Nah, bukti kecintaan kepada Allah, bukti kita setia dengan Allah. Suatu saat doa kita tidak diijabah, tidak apa-apa. Aku membutuhkan engkau kok. Ya. Ya, kalau kita misalnya melamar perempuan, sekalipun saya tidak melamar hartanya, sekalipun ujung-ujungnya hartanya ternyata habis juga nggak masalah, yang saya butuh dianya kok. Ini yang dibangun dalam diri kita, kecintaan kita kepada Allahnya, ya, kesetiaannya, kesiapan dengan segala keputusannya, itu dibangun. Nah, ternyata dalam diri kita itu rasa butuh dengan permintaannya yang kuat itu. Seakan-akan Allah sih diabaikan saja. Saya butuh hartanya, saya butuh ijabah dari Allah, tidak butuh Allah. Ya, prosesnya melakukan riyadhah, ya, suluk, melakukan proses suluk. Di dalamnya ada riyadhah, ada mujahadah, ada banyak berzikir. Itu yang akan membuang sampah-sampah di dalam hati kita. Keinginan-keinginan jangan di dalam hati, ditaruh di akal saja. Wa masiwaya bi'aqlik, selain aku tempatkan di akalmu saja. Namanya akal itu ya akal, sebentar bisa hilang, tapi kalau masuk ke hati ya menancap sampai kapanpun juga, dendamnya tidak pernah berhenti. Termasuk keinginan-keinginan kita juga ya jangan sampai masuk. Dibuktikan hati kita sudah menjadi rumah Allah, itu dibuktikan, dan kita setia dengan Allah. Kita siap menerima putusannya, yaitu sebagai pembuktian saya butuh Allah. Bukti kita butuh Allah tuh ya kita menerima segala keputusannya, bukan hanya butuh-butuhnya saja. Ternyata, oh ya saya butuh Allah, ternyata butuh kaya juga. Saya maksakan diri harus jadi orang kaya, maksakan diri harus segera berubah nasibnya. Ya, ini butuh Allah. Kalau yang namanya butuh Allah itu dibuktikan menerima segala keputusan. Saya berdoa, tapi kalaupun Allah tidak mengijabah ya tidak masalah. Yang penting saya bertemu dengan Allah. Ya, kita buktikan saja ketika kita berkomunikasi kepada seseorang yang memiliki harta, sang pemilik, komunikasinya baik, tidak usah minta juga. Ya, tidak usah kita berharap diberi juga.
Kalau kita emang selaras hatinya, artinya cocok ya, sepakat, ya dia akan memberi. Orang dia punya dan dia melihat saya tidak punya, ya pas kan? Hati kita selaras, sepakat dalam setiap keputusan Allah. Allahnya dermawan, ya, derma. Allahnya Ghaniun Hamid, kaya raya. Kitanya tidak punya apa-apa, dia tahu. Dia baru tidak meminta pun, maka akan dipenuhi. Nah, rasa dzil, hina diri, dan rasa butuh Allah, itu kita tampilkan di hadapan Allah saja. Jadi kalau dzil dan hina diri itu sudah melekat dalam diri kita di hadapan Allah, tidak perlu minta juga. Jadi doa-doa itu ya, akan dijadikan komunikasi akhirnya. Bukan bernadakan permintaan. Min adfil lazim alal malzum li'anna dzillata wal iftiqar lazimani lil muttar. Oleh karena zil dan rasa hina dan rasa butuh Allah itu ya sesuatu yang lazim. Artinya sesuatu yang mau tidak mau dimiliki oleh seseorang muttar. Muttar itu dalam keadaan terdesak, ya, dalam keadaan terpepet, diembargo. Ya rasa kuatnya kan tidak ada. Wahuma mujibani li Israil mawahibil haqqi ta'ala. Keduanya rasa hina diri di hadapan Allah dan rasa membutuhkan Allah, itu semua akan memicu disegerakannya pemberian Allah Ta'ala ilal abdi terhadap hambanya. Al-muttasifi bihima, yang mana hamba itu memiliki sifat keduanya, dzil dan iftiqar. Ya selama ini kita mulai setiap hari bangun tidur sampai mau tidur lagi, ya memuji juga kadang-kadang tidak ada aja. Alhamdulillah saja sekali tidak pernah, kadang-kadang tidak ada, tidak ditemukan dalam mulut kita tuh. Ya padahal kalau kita meraba diri, betapa sibuknya di dalam diri kita tidak pernah tahu, dan Allah tidak memberitahu. Hebatnya begitu. Ya ada sing seperti kayak vakum begitu di jantung ini, semua nyemprot darah, ceprot setiap berapa detik, prot. Kita tidak pernah tahu, semprot. Ya semuanya bergerak, ininya mengalir. Makanan yang diproses sehingga menjadi sampah, terus bekerja setiap hari, kita tidak pernah tahu. Dan itu dari Allah kok. Allahnya tidak minta bayaran. Kita nggak pernah menyewa. Kita yang penting tahu, merasakan enak saja. Kupingnya masih mendengar, matanya masih melihat, mulutnya masih bisa menyampaikan, berbicara. Masih merasakan, ya, lidahnya merasakan berbagai macam rasa. Ini kita tidak pernah berpikir, tidak minta bayaran. Ya kamunya sehari tidak alhamdulillah begitu saja, tidak disiksa kok oleh Allah. Terima kasih, tidak bilang terima kasih, nggak apa-apa. Allah tidak menyiksa gara-gara tidak mengatakan terima kasih. Ya yang ditunggu responmu saja, respon kita apa ditunggu.